Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. Ya, kita sudah sampai di partai puncak. Sebagaimana banyak juga diprediksi, akhirnya terjadi duel klasik antara juara bertahan Prancis melawan Argentina. Mereka melewati babak semifinal dengan hasil yang sempurna karena pertandingan semuanya berakhir dalam waktu 90 menit. Argentina menang meyakinkan 3-0 atas Kroasia dan Prancis mengalahkan Maroko 2-0. Kejutan Maroko ternyata berakhir di babak semifinal. Kiprah yang luar biasa dari Kroasia pun akhirnya tidak bisa berkutik melawan Lionel Messi dan kawan-kawan. Pertandingan final ini akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, pukul 22.00. Ingat, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Ini Prancis dan Argentina adalah dua tim yang sama-sama sekarang ini mengoleksi 2 trofi. Jadi boleh dibilang keduanya sekarang menuju bintang 3. Argentina juara pada tahun 78-86, sedangkan Prancis juara 2018 yang terakhir dan 1998. Tribuners, tadi saya katakan bahwa duel Prancis melawan Argentina itu adalah duel klasik. Karena mereka sudah bertemu di ajang Piala Dunia sejak tahun 1930. Artinya sejak Piala Dunia yang pertama di Uruguay, kedua negara ini sudah bertarung. Dan pertemuan tahun ini adalah yang keempat. Jadi Argentina dan Prancis sudah bertemu 3 kali ya sebelum ini di Piala Dunia 1930 ya. Kemudian tahun 1978 dan terakhir tahun 2018. Nah, ini menarik. Pada pertemuan 4 tahun yang lalu, Prancis mengalahkan Argentina dengan skor 4-3. Pertarungan yang sangat seru waktu itu di babak 16 besar ya. Terjadi gol saling membalas dan Prancis lolos ke babak perempat final setelah menang 4-3. Dan Prancis terus melaju sampai mereka meraih juara. Jadi, tahun 2022 ini ada misi balas dendam dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Dan secara khusus bagi Prancis, ini adalah kesempatan bagi dia menjadi negara ketiga yang mampu mempertahankan gelar juara atau tidak. Sebelum ini ada 2 negara Tribuners yang bisa mempertahankan gelar juara Piala Dunia, yaitu Italia pada tahun 1938 ya, dia juara 34 kemudian pertahankan gelar 38, dan Brasil pada tahun 1962. Apakah mungkin Prancis akan menjadi negara ketiga yang mampu mempertahankan gelar? Kemudian dari sisi head to head, ini sekali lagi duel klasik kedua negara ini sudah berlangsung sebanyak 12 kali Tribuners. Ya, jadi sudah 12 kali. Dan Anda yang fans tim Tenggo ya, bolehlah Anda berbahagia, senang ya, karena dari sisi head to head memang Argentina sangat dominan terhadap Prancis ya. Jadi dari 12 kali pertemuan itu Argentina menang 6 kali ya. Hanya 3 kali kalah dari Prancis dan 3 pertandingan berakhir seri ya. Jadi Argentina bolehlah percaya diri ya ketika berhadapan dengan Prancis karena dari sisi rekor pertemuan mereka jauh lebih baik. Tetapi ingat sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa dalam pertemuan paling akhir ya teranyar pada tahun 2018 itu Prancis luar biasa ya. Mereka mengalahkan Lionel Messi dan teman-teman, dan tim yang sekarang pun di Argentina maupun Prancis itu masih berkekuatan sekitar 70% adalah tim yang 4 tahun lalu. Tribuners, kinerja kedua tim finalis ini luar biasa. Bedanya tipis sekali. Boleh dibilang mereka punya kemampuan sama. Karena keduanya ya dalam 6 laga selama di Qatar 2022 ini mereka pernah sekali kalah ya. Argentina dari 6 pertandingan itu dia 5 kali menang ya dan sekali kalah. Dengan rekor kebobolan 5 ya, cetak gol 12. Jadi produktif sekali ya, tapi mereka kebobolan 5. Lalu Argentina pernah sekali ya menjalani babak adu penalti, yaitu ketika melawan Belanda.
Sedangkan Prancis dari 6 laga sebelumnya ya, itu mereka juga sekali kalah ya melawan Tunisia di penyisian grup ya. Mereka mencetak 13 gol. Jadi Prancis sedikit lebih produktif ya dibanding Argentina. Tapi kebobolan sama ya. Jadi Hugo Lloris pun kebobolan 5 gol ya. Dan berbedanya dengan Argentina bahwa Prancis sejak babak penyisian sampai dengan semifinal mereka meraih hasil 100% di babak normal. Artinya Prancis tidak mengalami ujian melalui drama adu penalti. Itu yang berbeda. Tapi yang menarik bahwa kedua tim ini trennya mulai dari babak 16 besar ya, perempat final sampai dengan semifinal itu bagus sekali ya. Mereka bermain dengan karakter mereka dan terutama Prancis ya dalam pertandingan melawan Maroko itu dia bahkan luar biasa taktik dari Didier Deschamps ya. Dia tahu Maroko selama ini kan lebih ofensif ya. Tim Asuhan Wali itu lebih ofensif. Mereka bermain bertahan dulu dan Prancis langsung serang dan mereka mendapat keuntungan ya dengan gol Theo Hernandez pada menit ke-5. Setelah itu apa yang terjadi? Saya kira Anda saksikan pertandingan semifinal. Itu Prancis dikepung habis-habis, dikurung habis-habisan oleh Maroko. Sehingga Maroko selama pertandingan itu dia menguasai bola sebanyak 61%. Jadi begitu dominannya Maroko. Tetapi Prancis bermain bertahan, kemudian mereka lakukan serangan balik, kemudian menghasilkan gol kedua pada menit ke-79. Jadi memang taktik dari Didier Deschamps ini luar biasa. Sedangkan Kroasia ketika menghadapi Kroasia memang Argentina sangat dominan ya. Jadi mereka sudah unggul 2-0 pada babak pertama, kemudian dilengkapi dengan gol pada babak kedua. Jadi betul-betul Argentina memang sangat dominan terhadap Luka Modric dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana pertandingan final ini? Tribuners, ini sekali lagi duel klasik. Jadi pertandingan ini pasti akan sangat menghibur ya. Prancis dan Argentina tidak mungkin akan bermain bertahan. Mereka pasti akan bermain dengan gaya mereka yang tentu saya kira sangat menghibur. Dan kedua-duanya punya fans yang sama banyak. Komposisi pemain ya, dari sisi komposisi pemain bukan kira lah, saya yakin lah bahwa Lionel Scaloni tetap dengan formasi 4-4-2 ya, 4-4-2 dan dia sudah punya starting 11 yang biasanya dia tidak ubah banyak ya. Paling 1-2 pemain yang dia isi, tapi kurang lebih ini nanti akan di final ya. Emilio Martinez ya, kemudian di belakang ada 4 pemain belakang yaitu Nicolas Tagliafico, kemudian Christian Romero, Otamendi dan Molina. Itu pilar belakangnya Argentina. Kemudian di tengah Leandro Paredes, Rodrigo de Paul ya, Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez. Itu pilihan yang di tengah. Sedangkan depan tetaplah duet anak muda yang sedang brilian bersama dengan sang mega bintang Lionel Messi. Jadi Julian Alvarez, Lionel Messi, saya menduga kuat bahwa ini akan menjadi pilihan pertama dari Scaloni. Sedangkan di kubu Prancis, Didier Deschamps itu dia selalu selama ini Tribuners, Deschamps itu kalau dia tidak pakai 4-2-3-1, dia kembali ke formasi klasik 4-3-3. Jadi Deschamps ini termasuk pelatih yang sangat fleksibel. Dia tergantung tim mana yang dia hadapi. Tapi kemungkinan besar ketika berhadapan dengan Argentina, dia memilih yang lebih klasik ya, yaitu 4-3-3. Tentu di bawah Mister tetap Hugo Lloris ya, itu tak tergantikan. Kemudian di belakang dia akan di backup oleh 4 pilar, yaitu Jules Koundé ya, Rafael Varane, kemudian Ibrahima Konate dan Theo Hernandez. Itu pilar yang luar biasa solid ya Perancis selama ini. Kemudian di tengah sudah pasti ya Dembele, kemudian Griezmann, pemain yang mungil ini yang terus berlari tidak henti-hentinya dia. Kemudian di depan sudah pasti akan menjadi pilihan utama yaitu Kylian Mbappe bersama seniornya Olivier Giroud. Bagaimana skor? Saya sedikit mengunggulkan Argentina. Walaupun itu memang ya ada faktor keberuntungan juga, sedikit mengunggulkan Argentina. Tapi berkemungkinan Tribuners, pertandingan ini tidak berakhir dalam waktu normal 90 menit. Bisa berlanjut ke extra time sampai dengan adu penalti. Kalau seperti itu skor bisa jadi kemungkinan 1-1 atau 2-2 ya. Tapi kalau kemenangan diraih memihak salah satu pihak di satu kubu di waktu normal,
maka 2-1 atau 3-2. Atau berkemungkinan juga 1-0. Walaupun itu memang karena dua-duanya tim yang punya penyerang yang sangat bagus. Nah, bagaimana prediksi Anda ya? Tentu Anda juga punya prediksi sendiri ya. Kalau macam silakan sampaikan di kolom komentar. Dan bagaimana kalau penalti? Nah, kalau penalti Emilio Martinez sedikit lebih teruji dibanding Lloris ya. Sedikit lebih teruji karena dia sudah menjalani selama Piala Dunia 2020 di Qatar, dia pernah sekali menjalani penalti ketika melawan Belanda. Sedangkan Lloris ini belum teruji ya. Kemudian dari ketenangan segala macam itu memang Emi cukup ini. Tapi sekali lagi ini atmosfer final, penalti itu sudah urusan untung-untungan. Jadi siapa yang ada faktor laki di sana, siapa yang beruntung dialah yang akan juara. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan final antara Argentina melawan Prancis. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.